Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Safariyah, NIM 112, program studi agribisnis dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi tentang komunikasi organisasi. Yang pertama, untuk definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi antar individu maupun antar kelompok yang terjadi dalam suatu konteks organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi organisasi. Di sini saya sudah menyiapkan bagan untuk proses komunikasi organisasi. Jadi, yang pertama itu ada dari atasan. Nah, atasan ini memberikan suatu perintah berupa lisan maupun tulisan kepada bawahannya, yaitu manajer. Kemudian si manajer ini menyampaikan perintah dari atasan ke bawahannya. Nah, perintah ini baik itu berupa lisan maupun tulisan, itu disampaikan ke bawahannya. Kemudian bawahan ini karena sudah diberikan perintah oleh si manajer, jadi si bawahan ini membuat laporan tulisan maupun secara lisan. Lalu laporan tulisan tersebut disetorkan kepada si manajer. Nah, dari manajer ini laporannya ini lalu diinformasikan atau dikomunikasikan dengan si atasan. Jadi untuk proses komunikasi dalam organisasi ini memang agak terstruktur. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang jaringan komunikasi dalam organisasi. Jaringan komunikasi dalam organisasi ini ada dua macam. Yang pertama komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal. Komunikasi formal adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan melalui struktur hierarki. Jadi melalui struktur hierarki itu ada tingkatannya. Untuk komunikasi formal ini dibagi menjadi dua macam, yakni komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi yang dilakukan oleh atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan. Jadi dalam proses penyampaian informasinya ini harus memenuhi SOP perusahaan. Selanjutnya yang kedua, jenis komunikasi formal yang kedua yakni komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antar sesama atau yang memiliki jabatan yang sama. Semisal manajer pemasaran dengan manajer produksi. Jadi mereka kan memiliki jabatan yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi horizontal. Selanjutnya pada jaringan komunikasi ini ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dalam penyampaiannya ini tidak melalui struktur hierarki, tetapi mereka spontan secara langsung untuk menyampaikan informasinya. Contoh komunikasi informal yakni kayak gosip, desas-desus, rumor, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ini yang pertama ini sebagai pesan tugas. Jadi ketika komunikasi ini digunakan pada saat si atasan ingin memberikan tugas atau perintah kepada si bawahannya. Terus yang kedua, pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Jadi dalam suatu organisasi itu ada suatu aturan atau suatu kebijakan. Nah, jadi untuk memelihara komunikasi, untuk memelihara hubungan di organisasi tersebut, maka diperlukan komunikasi. Biasanya kalau berkaitan dengan peraturan ini, biasanya komunikasinya itu berupa tulisan. Selanjutnya pesan kemanusiaan, yaitu pesan ini berhubungan dengan hubungan interpersonal atau hubungan antar orang per orang atau individu atau antar kelompok juga bisa dalam organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi yang terakhir, yaitu sebagai pesan pembaharuan, yakni
pesan yang dapat menjadikan organisasi dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, dalam proses penyampaian komunikasi di organisasi ini harus jelas dan efektif, dan harus mengetahui tujuan dari masing-masing orang yang ada di organisasi tersebut, agar kita sejalan dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya kurang lebih tentang komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.